Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Kita lanjutkan. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Wa idza, dan apabila, sa'alaka, bertanya kepada engkau di sini itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila ya hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka sesungguhnya aku ini dekat. Dekat apanya? Aku mengijabah doa orang yang berdoa kepadaku apabila ia berdoa. Artinya dekat di sini itu dengan dekat dengan ijabahnya. Artinya ijabah Allah itu dekat. Ya. Falyastajibu li, maka hendaklah mereka mengijabah panggilanku. Wal yu'minu bi, dan hendaklah mereka beriman kepadaku. Artinya jika kalian ingin ijabah kalian itu, doa kalian itu diijabah, maka hendaklah kalian mengijabah panggilan Allah dan Rasulnya. Karena orang yang mengijabah panggilan Allah dan Rasulnya, maka Allah akan ijabah doa-doanya. Tapi orang yang tidak mengijabah panggilan Allah dan Rasulnya, bagaimana Allah akan ijabah doanya? Maka Allah mengatakan, hendaklah mereka mengijabah doaku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku. La'allahum yarshudun. Di sini kemudian Allah menyebutkan ya alasannya. Agar mereka mereka yarshudun. Itu apa yarshudun, itu agar kalian rasyid. Rasyid itu dari kata roshd, yang artinya berakal. Artinya kalau kalian mengijabah panggilan Allah, kalian beriman kepada Allah, maka akal kalian akan semakin bersih. Semakin kalian menjadi orang yang berakal. Karena akal itu ya akhi, ya, kalau kita gunakan dengan sebenar-benarnya, ia akan membimbing kepada kebaikan. Karena hakikat akal itu adalah sesuatu yang bisa mencegah diri kita dari apa? Keburukan. Makanya orang yang berbuat maksiat kepada Allah tidak menggunakan akalnya. Kalau ia menggunakan akal pikirannya, ia akan tahu bahwa maksiat itu menjerumuskan ke neraka. Orang yang berzina, mencuri, dan yang lainnya, makan riba, kita katakan ini orang-orang yang tidak menggunakan akal pikirannya. Kalaulah mereka menggunakan akal pikirannya sedikit saja, mereka akan dapati bagaimana bahaya zina, bahaya mencuri, bahaya maksiat. Ya. Maka Allah mengatakan, hendaklah mereka mengijabah doaku, panggilanku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku, niscaya mereka akan menjadi rasyid, terbimbing akalnya. Dari ayat ini kita ambil faidah, kata Syekh Shalih Utsaimin rahimahullah, min fawaidil ayah. Yang pertama, an-siyama madhinnatu ijabati du'a. Bahwa puasa atau saum itu salah satu sebab diijabahnya doa. Kenapa? Lianna Allah subhanahu wa ta'ala dzakara hadhil ayah fi athna'i ayatis siyam.
Karena Allah menyebutkan ayat ini di tengah-tengah ayat-ayat puasa. Karena di ayat 181 Allah memanggil, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian apa? Puasa. Kemudian sampai ayat firman-Nya, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Kemudian diselipkan oleh Allah Subhanahu wa taala ayat ini. Kemudian setelah ayat ini Allah akan kembali berbicara tentang puasa. Itu menunjukkan bahwa orang yang berpuasa adalah doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang berpuasa itu dia mengijabah panggilan Allah. Allah memanggil untuk berpuasa dan dia ijabah. Orang yang berpuasa itu karena keimanan. Maka yang seperti ini pasti Allah akan ijabah doanya. Iya. Faedah yang kedua, wa minha ra'fatullahi azza wa jalla bi'ibadihi. Hadis ayat ini menunjukkan akan kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Di mana Allah menyebutkan di sini, wa idza sa'alaka ibadi, apabila hamba-hambaku bertanya kepada engkau. Ya. Di sini Allah menyebutnya sebagai hamba-hambaku. Karena ya, semua kita adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Siapapun makhluk seluruhnya hamba Allah Subhanahu wa taala. Tapi terkadang, Pak, Allah menyebut kata-kata hamba dalam Al-Qur'an itu untuk dua makna. Makna yang pertama, penghambaan secara umum. Artinya semua makhluk hamba Allah Subhanahu wa taala. Baik yang mukmin, yang kafir, ya, yang beriman, yang tidak beriman, munafik dan yang lainnya, mereka semua hamba Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini disebut dengan ubudiyah ammah. Itu penghambaan yang bersifat apa? Umum. Ada lagi yang sifatnya ubudiyah khassah, penghambaan secara khusus. Dan ini hanya untuk orang-orang yang beriman saja. Maka Allah menyebut Rasulullah sebagai hambanya. Allah berfirman, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Ya, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Contoh lagi Allah berfirman, wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan hamba-hamba Allah yang Rahman, di sini Allah menyebutkan hamba-hamba Ar-Rahman. Siapa dia? Itu orang yang berjalan di muka bumi dengan penuh ketawaduan. Dan apabila bertemu dengan orang-orang bodoh, mereka ucapkan kata-kata yang selamat. Di situ Allah menyebutkan hamba-hamba Ar-Rahman. Berarti di sini hamba-hamba yang bersifat apa? Khusus. Yaitu yang menghambakan dirinya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Minha, faedah yang ketiga, isbatu qurbillahi azza wa jalla. Penetapan Allah itu dekat kepada hambanya. Dekat di sini maknanya apa? Apakah berarti Allah berada di mana-mana? Tidak. Karena Allah tegas mengatakan dalam ayat-ayat, dalam 7 ayat Al-Quran, bahwa Allah beristiwa di atas arasy-Nya. Allah juga mensifati dirinya Al-Ali, yang maha tinggi. Ya. Lalu bagaimana dengan dekat? Artinya Allah mendekat kepada hambanya dengan sesuatu yang Allah kehendaki. Contoh misalnya, Rasulullah SAW bersabda, Rabb kita turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir. Berarti Allah turun ke langit dunia mendekat kepada hambanya. Namun apakah berarti arasy Allah kosong dari zatnya? Tentu tidak, karena Allah maha besar. Ya, Allah yang paling besar. Bagi Allah mudah sekali, tidak bisa kita pikirkan dengan akal pikiran kita, ya. Ya. Faedah selanjutnya, min fawaidil ayah, isbatu sam'illah, penetapan bahwa Allah mendengar doa orang-orang yang berdoa.
Karena Allah berfirman, ujibu da'watad da'. Aku mengijabah doa orang yang berdoa kepadaku. Iya. Berarti Allah mendengar tidak? Itu konsekuensi. Allah mendengar. Maka ya akhul Islam, ayat ini tegas mengatakan bahwa apabila hamba Allah berdoa kepada Allah, pasti Allah akan ijabah. Dan sudah kita sebutkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad bahwasanya Allah mengijabah doa seorang hamba itu dengan salah satu dari tiga atau bahkan ketiga-tiganya. Yang pertama, diberikan apa yang dia minta. Minta, ya Allah berikan saya rezeki, dikasih. Yang kedua, disimpan di dalam surga. Karena berdoa itu pahala tidak, Pak? Pahala besar. Dan yang ketiga, dihindarkan dari mara bahaya. Iya. Ini pasti. Namun tentunya, akhi, orang-orang yang diijabah doanya ini, bila mereka tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang menyebabkan doanya tidak diterima oleh Allah. Karena di sana ada ya, hal-hal yang menyebabkan doa kita tidak didengar oleh Allah. Seperti apa? Contohnya apa? Ya, memakan makanan yang haram. Karena sebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzakara ar-rajul yufilu safar asy'ath aghbar yamuddu yadahi ila samai ya Rabb wa mat'amu haram wa mashrubu haram. Ya wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lah. Rasulullah menyebutkan seorang laki-laki yang panjang perjalanannya, safarnya, rambutnya kusut dan berdebu, dan ia mengangkat kedua tangannya ke langit dan berkata, ya Rabb, ternyata makanannya haram, minumnya haram, diberikan gizi yang dari haram, pakaiannya haram. Bagaimana Allah akan ijabah doanya? Iya. Yang kedua apa? Yang menyebabkan doa tidak dikabulkan? Saat berdoa hati kita lalai. Kita berdoa ya Allah, tapi hati kita terbang entah kemana. Kita berdoa ya Allah, tapi kita mikirin ya kantor. Kita berdoa ya Allah, tapi hati kita ke pasar. Maka yang seperti ini kata Rasulullah tidak akan diterima doanya. Yang ketiga apa? Minta segera diijabah secepatnya. Tergesa-gesa. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, yustajabu li ahadikum ma lam yasta'jil. Seseorang itu doanya pasti diijabah selama ia tidak tergesa-gesa minta dijabah. Dia mengatakan saya sudah berdoa kok belum ada kunjung datang pengijabahan. Akhirnya apa? Lama-lama bosan. Yang seperti ini pasti tidak akan dijabah. Makanya kita, akhi, kalau berdoa itu jangan sampai keinginan terbesar kita ijabah. Kalau keinginan terbesar kita diijabah ketika berdoa dan ternyata ijabahnya lambat datangnya, kita suudzon sama Allah. Yang penting kita sudah berdoa, ya, dan masalah ijabah serahkan sama Allah. Allah yang paling tahu kapan timing atau waktu yang paling tepat untuk apa? Mengijabah. Kita nggak tahu. Kalau kita kan ilmu kita sangat sedikit, Pak. Karena ilmu kita sangat sedikit, kita memandang terkadang pengennya cepat. Tapi Allah dengan keluasan ilmunya tahu kalau dijabah dengan cepat ini mudarat, tidak baik. Atau bahkan kalau diijabah doanya malah membahayakan si hamba, maka Allah tidak ijabah doanya tapi disimpan di surga. Ya, sama dengan antum punya anak antum mewek minta dibeliin es krim. Dan antum tahu kata dokter anak ini nggak boleh makan es krim Pak, nanti penyakitnya kumat.
Si anak mewek, minta terus, nangis-nangis, Pak, minta es krim, tapi bapak nggak mau ngasih. Si anak menganggap apa? Ini bagus buat dia, enak. Tapi orang tuanya tahu ini bahaya buat anaknya. Maka orang tua tidak mau memberikan kepada si anak, walaupun si anak nangis. Itu antara bapak sama anak, bagaimana Allah dengan hambanya. Allah lebih sayang kepada hambanya daripada ibunya kepada anaknya, kata Rasulullah SAW. Terkadang kita minta kepada Allah, ya Allah, kita menganggap yang kita minta itu maslahat buat kita. Tapi Allah tahu itu mudarat. Bisa jadi Allah tidak kabulkan doa kita, tapi disimpan saja nanti di surga. Kayak di sini kita wajib Pak husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Baik, faedah selanjutnya, minha itsbatu qudratillah. Lianna ijabat ad-da'i tahtaju ila qudrah. Penetapan sifat qudrah. Qudrah itu berkuasa, mampu. Karena kalau Allah mengijabah itu menunjukkan akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Mudah bagi Allah mengijabah. Kalau Allah seluruh manusia dari semenjak zaman Nabi Adam sampai hari kiamat semuanya kumpul di sebuah lapangan, dan setiap manusia itu minta kepada Allah dan setiap mereka dikabulkan oleh Allah, itu tidak mengurangi kekayaan Allah sedikit pun juga. Ya, sebagaimana dalam hadis qudsi itu. Ya ibna Adam, wahai anak Adam, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fas'aluni fa'afaitu kulla wahidin minkum mas'alatah ma naqasa mimma indi illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhila al-bahr. Wahai anak Adam, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kalaulah generasi awal kalian sampai generasi akhir kalian, manusia dan jin kalian, semua berkumpul di sebuah tempat dan semuanya minta kepadaku dan aku kabulkan setiap kalian itu tidak mengurangi kekayaanku kecuali seperti berkurangnya air laut yang dimasukkan padanya jarum. Seperti itulah. Karena Allah Maha Kuasa, Allah Maha Kaya. Makanya kalau kita berdoa jangan tanggung-tanggung, Pak. Iya. Faedah selanjutnya, minha itsbatu karamillah. Penetapan sifat bahwa Allah itu punya sifat karam. Apa itu? Dermawan. Iya. Tapi ingat ya, dermawannya Allah itu, Pak, harus disertai dengan keimanan ilmunya Allah dan hikmah. Kadang ada orang berkata, Allah Maha Dermawan, tapi kok saya rezekinya seret. Gimana? Berarti Allah pelit dong sama saya. Kita katakan Allah itu dermawan, tapi dermawannya Allah disertai dengan ilmu dan hikmah serta keadilan. Beda dengan manusia, terkadang dermawannya boros, Pak. Ya. Bukan dengan keilmuan tapi dengan kejahilan. Sedangkan Allah dermawan. Allah memberi dan terus memberi. Tapi terkadang ada yang diseretkan rezekinya. Karena Allah memandang kalau diluaskan rezekinya ia bakalan masuk neraka. Ya. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Maka Allah dermawan kepada hamba-hambanya. Bayangkan, ya, setiap harinya kalau kita hitung, Pak, nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita, kita tidak akan bisa menghitungnya. Setiap harinya itu. Jangankan setiap hari yang 24 jam, 1 jam saja bagaimana nikmat Allah berikan kepada kita. Luar biasa sekali. Ya. Aminah, faedah selanjutnya, anna min syarti ijabati du'a an yakuna da'i sadiqad da'wah fi da'watillah bihaitsu yakunu mukhlishan musy'iran nafsahu bil iftiqari ila rabbih wa musy'iran nafsahu bi karamillah wa jawdihi.
Liqaulihi ta'ala idza da'an. Di antara bahwa syarat diijabahnya doa yaitu seorang yang berdoa betul-betul jujur dia berdoa kepada Allah dari hatinya dengan penuh keikhlasan dan dia mengakui bahwa dirinya fakir, butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kenapa? Karena Allah mengatakan di situ, Allah mengatakan ujibu da'watad da'i idza da'ani. Aku mengijabah doa orang yang berdoa kepadaku apabila dia benar-benar berdoa kepadaku. Allah mengatakan idza da'ani, apabila. Idza di sini mempunyai fungsi apa? Huruf syarat. Berarti Allah akan mengijabah kepada kita kalau kita benar-benar berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti harus ada kesungguhan doa itu, Pak. Jangan sampai kita berdoanya dijabah syukur, enggak dijabah juga enggak apa-apa. Kayak kita enggak butuh sama Allah Subhanahu wa taala. Maka yang seperti ini bagaimana akan dijabah? Maka dari itu Allah mengatakan idza da'ani, apabila ia berdoa. Baik, kita lanjutkan ya akhi. Wa minha, faedah selanjutnya, anna Allah Ta'ala yujibu da'watad da'i idza da'ah wa la yalzam min dhalika an yujiba mas'alatah li'annahu ta'ala qad yu'akhir ijabatal mas'alah liyazdada ad-da'i tadarruan ila Allah wa ilhahan fid du'a fayaqwa bidzalika imanuhu wa yazdada thawabuhu aw yudakhkhar lahu yaumal qiyamah aw yudfa' anhu minas su'i ma huwa a'dham fa'idah lid-da'i. Ya. Allah terkadang di sini Allah mengatakan Allah mengijabah doa orang yang berdoa apabila ia berdoa kepada Allah. Namun tidak ada konsekuensi bahwa Allah langsung mengijabah doanya saat itu. Tidak. Allah hanya mengatakan aku pasti mengijabah doa. Masalah kapannya hanya Allah yang Maha tahu. Allah tidak mengatakan dalam ayat tersebut aku akan ijabah secepatnya. Enggak. Allah mengatakan aku akan mengijabah doa orang yang berdoa kepadaku apabila ia berdoa. Tentang masalah kapannya Allahu a'lam. Maka dari itu kewajiban seorang hamba, akhi, serahkan masalah ijabah kepada Allah. Yakin Allah pasti ijabah, tapi kapan Allah mengijabah hanya Allah yang tahu. Iya. Kita harus lebih ridho dengan keputusan Allah daripada keinginan kita, Pak. Kalau keinginan kita pengennya diijabah segera, tapi terkadang keinginan kita tidak sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Maka orang yang jujur imannya kepada Allah, dia akan lebih ridho dengan keputusan Allah daripada keinginan dirinya. Maka dari itulah akhul Islam Umar bin Khattab berkata, la ubali ala ayyi halin asbahtu. Aku tidak peduli di atas keadaan apa aku masuk waktu pagi, apakah di atas keadaan yang aku suka atau di atas keadaan yang aku tidak suka. Aku tidak peduli itu. Maksudnya apa? Aku serahkan semuanya kepada Allah. Karena terkadang ya, yang kita inginkan itu seakan-akan itulah yang apa? Yang baik menurut kita gitu loh. Nah, ketika itu saat kita tidak sadar atau lengah atau lupa bahwa Allah lebih tahu dari kita seringkali nuduh Allah itu yang enggak. Maka dari itu ya akhal Islam, ketika kita berdoa kepada Allah, ya udah, yang penting kita berdoa. Masalah ijabah serahkan sama Allah. Pasti dijabah, pasti itu. Yakin. Tapi kapan dijabahnya hanya Allah yang Maha tahu. Iya. Faedah selanjutnya, wa minha annal inabata ila Allah wal qiyam bi ta'atihi sababun lirrushd
bahwa kembali kepada Allah dan menaati Allah itu menyebabkan akal seseorang itu menjadi terbimbing. Ya. Karena akal ini, Pak, kalau dipenuhi maksiat tidak berfungsi. Makanya musuh akal itu apa? Hawa nafsu dan syahwat. Orang yang sedang mengikuti hawa nafsu dan syahwatnya, akalnya itu tidak berfungsi. Makanya ketika orang sedang marah banget, Pak, akalnya tidak berfungsi, Pak. Karena keinginan dia saat itu adalah bagaimana saya bisa balas dendam. Bagaimana saya bisa memuntahkan kemarahan saya. Maka di saat itu akal seringkali tidak berfungsi. Atau sedang sedih banget. Orang kalau sedang sedih banget seringkali apa? Akal tidak berfungsi. Atau sedang cinta banget kepada sesuatu. Seringkali akal kita pun tidak berfungsi. Tapi kalau akal kita ini dibimbing dengan iman, cinta kepada Allah, takut kepada Allah, berharap kepada Allah, kembali kepada Allah, maka saya yakin akal itu betul-betul percaya dengan keimanan tersebut. Dia akan semakin kokoh dan kuat sekali dalam menilai segala macam perkara. Iya. Aminha, faedah selanjutnya. Annal istijabah la budda an yashabaha iman. Bahwa mengijabah panggilan Allah harus disertai dengan keimanan. Ya. Karena tidak mungkin orang yang mengijabah panggilan Allah ternyata ia tidak beriman. Orang yang tidak beriman tidak akan mengijabah panggilan Allah. Maka orang yang mengijabah panggilan Allah itulah orang yang beriman, pasti itu. Ya. Baik, kita lanjutkan ayat berikutnya. Kemudian Allah melanjutkan lagi tentang masalah saum. Hukum-hukum yang berhubungan dengan apa? Saum. Allah berfirman, "Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum." Dan dihalalkan untuk kalian di malam puasa. Di malam apa? Puasa. Untuk ar-rafath ila nisaikum, kepada istri kamu. Yang dimaksud rafath di sini yaitu bersetubuh. Di sini Allah menghalalkan bersetubuh, ya, makan, minum ketika malam hari, ya, di bulan Ramadan. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Lalu Allah mengatakan, mereka para istri-istri kamu itu adalah pakaian untukmu, dan kamu pun pakaian untuk mereka. Kenapa disebut pakaian, Pak? Karena fungsi pakaian untuk apa? Menutup aurat. Demikian pula seorang istri tertutup kehormatan dan kesuciannya dengan adanya suami. Seorang suami pun juga tertutup syahwatnya, ya, dan keinginannya yang melenceng dengan adanya apa? Istri. Maka sering menutupi bagaikan pakaian. Ya. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum. Allah mengetahui bahwasanya kalian kuntum takhtanuna anfusakum, bahwa kalian, ya, menipu diri kalian sendiri. Kata Syekh Utsaimin, ay tukhadi'unaha bi ityanihinna bihaitsu la tasbirun. Artinya kalian menipu diri kalian sendiri dengan mendatangi istri-istri kalian karena kalian tidak sabar. Iya. Artinya Allah tahu kalian itu, ya, kalau puasanya terus-menerus 24 jam gak bakalan sabar. Karena masalahnya kebutuhan ini. Iya. Maka Allah Maha tahu itu.
Fataba alaikum, maka Allah pun memberikan taubat atas kalian. Wa afa ankum, dan Allah pun memaafkan kalian. Karena ya sudah saya ceritakan Pak, bahwa diwajibkannya puasa Ramadan itu bertahap. Sebelum Allah wajibkan puasa Ramadan, Allah wajibkan puasa setiap bulan 3 hari. Ditambah dengan hari Asyura. Ketika Allah turunkan kewajiban puasa Ramadan, maka puasa 3 hari per bulan tiap bulan itu menjadi sunnah. Tapi ya, kewajiban puasa di bulan Ramadan mengalami 3 fase, sebagaimana pernah saya sebutkan. Fase yang pertama, silahkan berpuasa, silahkan tidak. Tapi yang tidak berpuasa wajib bayar fidyah. Ini fase yang pertama. Diberikan oleh Allah pilihan antara puasa atau bayar fidyah. Fase yang kedua berat, itu berpuasa 24 jam. Nah, kalau sudah masuk maghrib, kemudian nggak sempat makan, ketiduran, maka dia nggak boleh buka puasa sampai maghrib berikutnya lagi. Dan itu berat sekali. Ya. Kemudian fase yang ketiga baru kemudian Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan Ramadan berpuasa yang seperti kita lakukan. Ya, dimulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Adapun di waktu malam silahkan berjima, makan, minum dan yang lainnya. Masya Allah, alhamdulillah. Iya. Ini 3 fase kewajiban apa? Ya, puasa Ramadan. Maka Allah Maha tahu, Allah tahu. Kenapa Allah pertama kali memberikan pilihan, kemudian diberikan yang berat, kemudian diberikan ini? Kenapa enggak Allah syariatkan langsung saja seperti sekarang? Semua itu ujian. Bukan berarti Allah tidak tahu apa yang terjadi di masa depan, maslahat apa yang tidak. Ya. Memang orang-orang Mu'tazilah yang menolak adanya nasikh mansukh, Pak. Orang Mu'tazilah yang mendewakan akal mengatakan tidak mungkin ada nasikh mansukh. Tahu enggak nasikh mansukh? Nasikh itu dalil yang menghapus, mansukh itu dalil yang dihapus. Karena kan tadi bulan Ramadan ada 3 fase. Fase yang pertama diberikan pilihan, kemudian dihapus. Masuk fase yang kedua. Bagaimana fase yang kedua? Berat. Puasanya 24 jam. Kemudian dihapus lagi. Kemudian disyariatkan seperti puasa kita sekarang. Orang Mu'tazilah karena dia pakai akal pikiran doang Pak mikirnya, mengatakan apa? Gak mungkin ada nasikh mansukh. Sebab nasikh mansukh itu kata mereka konsekuensinya Allah tidak tahu apa maslahat yang terjadi di masa depan. Sehingga butuh dirubah-rubah lagi. Kalau orang merubah-rubah peraturan menunjukkan kepada apa? Nggak tahu, nggak paham. Dan ini mustahil bagi Allah kata mereka. Adapun Ahlus Sunnah mengatakan nasikh dan mansukh itu ada dalam ayat-ayat Al-Quran. Tidak menunjukkan Allah bodoh, tidak sama sekali. Tapi semua itu adalah pertama, terkadang itu untuk menguji hamba-hambanya. Untuk apa? Menguji hamba-hambanya. Iya. Atau terkadang yang kedua, Allah tahu kalau diwajibkan secara langsung itu akan sesuatu yang menjadi apa? Mudarat. Hanya Allah yang Maha tahu. Iya. Nah, ini akal Islam, azani Allah wa iyyakum. Maka Allah berfirman, "Fataba 'alaikum wa 'afa 'ankum." Maka Allah pun memberikan taubat atas kalian dengan cara menghapus kewajiban bulan puasa 24 jam tadi. Sesuatu yang berat tersebut. Ya. Lalu kemudian Allah pun diberikan yang lebih mudah kepada kita. Wa 'afa 'ankum, dan Allah memaafkan kalian. Fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum
Adapun sekarang silahkan kalian bersetubuh dengan istri-istri kalian dan mencari apa yang Allah tuliskan untuk kalian berupa anak. Wa kulu washrabu, silahkan makan dan minum. Hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr, sampai telah benar-benar jelas antara tali putih dari tali hitam dari fajar. Ini Pak, di zaman Rasulullah ada sahabat yang memahami ayat ini sesuai dengan lahiriahnya. Tali putih, tali hitam. Akhirnya dia ambil tali warna hati putih satu, tali warna apa? Hitam satu. Dan terus dia simpan, dia makan terus sampai betul-betul terlihat. Kemudian ditanya kepada Rasulullah, maka Rasulullah mengatakan bahwa yang dimaksud itu adalah terbitnya fajar. Iya. Ikhwata Islam, azani Allah wa iyyakum. Thumma atimus siyama ilal lail. Kemudian Allah berfirman, kemudian sempurnakanlah puasa kalian sampai malam hari. Itu maksudnya itu terbenam matahari. Wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Dan jangan kalian menyetubuhi istri-istri kalian sementara kalian sedang iktikaf di masjid-masjid. Ini menunjukkan Pak, orang yang iktikaf di masjid tidak boleh bersetubuh dengan istrinya. Itu syarat iktikaf. Kalau dia bersetubuh batal iktikafnya. Ya, Allah mengatakan, jangan kamu setubuhi istri-istrimu sementara kamu beriktikaf di masjid-masjid. Ini dijadikan dalil oleh jumhur bahwa semua masjid boleh dijadikan tempat iktikaf. Karena Allah menyebutkan di situ, dan kalian sedang iktikaf di masjid. Sebagian mengatakan bahwa masjid yang dimaksud yaitu masjid yang diadakan pada sholat Jumat. Adapun masjid yang tidak diadakan sholat Jumat, kalau di Indonesia kayak musola, kayak langgar, surau, iya, itu menyebabkan orang pasti akan harus keluar untuk sholat Jumat. Sebagian lagi mengatakan tidak, yang dimaksud dengan masjid ini 3 masjid aja, yaitu Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Dan ini pendapat Syekh Albani berdasarkan hadis Nabi SAW, la i'tikafa illa fi 3 masajid. Tidak ada i'tikaf kecuali di 3 masjid. Rasulullah mengatakan tidak ada i'tikaf. Maksudnya apa? Kata Syekh Albani, maksudnya tidak sah. Sementara jumhur mengatakan bukan maksudnya tidak sah, akan tetapi yang maksudnya tidak sempurna. Artinya i'tikaf yang paling sempurna di sana, tapi tidak meniadakan untuk i'tikaf di masjid yang lainnya. Dan juga kata jumhur, tujuan i'tikaf itu untuk apa? Tujuan i'tikaf itu untuk bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah. Dan ini tidak hanya khusus di 3 masjid, kata mereka. Iya. Karena tujuan atau ilat daripada i'tikaf itu adalah untuk beribadah bersungguh-sungguh kepada Allah. Ilat ini pun ada pada masjid-masjid yang lainnya. Iya. Ikhwata Islam, azani Allah wa yakum. Allah berfirman, tilka hududullah fala taqrabuha. Itulah batasan-batasan Allah. Apa batasan-batasan Allah dalam masalah puasa tadi? Bahwa puasa itu dimulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Itu batasannya, Pak. Makanya penting, Pak, dalam setiap masalah-masalah hukum penting kita memahami batasannya apa. Dalam pakaian batasannya apa. Dalam makan, dalam minum, dalam berbagai macam hukum-hukum syariat pasti disebutkan di situ batasan-batasannya. Ya. Maka Allah mengatakan tilka hududullah, itulah batasan-batasan Allah. Fala taqrabuha, jangan kamu dekati. Artinya yang Allah sudah larang jangan didekati. Mendekati sesuatu yang haram saja enggak boleh, gimana melakukannya? Berarti kita tidak boleh mendekati, Pak.
Semua perkara yang bisa mendekatkan kita kepada zina haram. Allah berfirman, "Wala taqrabuz zina." Jangan mendekati zina. Maka semua yang menjerumuskan kepada apa? Zina, hukumnya apa? Haram. Maka Allah mensyariatkan untuk menundukkan apa? Pandangan. Allah mensyariatkan untuk wanita memakai apa? Hijab. Allah melarang untuk ikhtilat laki-laki dan perempuan. Kenapa tujuannya? Karena itu semua bisa mendekatkan kepada zina. Demikian pula semua yang mendekatkan kepada riba haram. Ya. Kadzalika yubayyinullahu ayatihi lin-nasi la'allahum yattaqun. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya kepada manusia. Agar apa? Agar mereka mau bertakwa. Maka Allah yang menjelaskan tentang ayat-ayat itu. Ya. Tapi ayat-ayat hukum Allah tidak sebutkan secara terperinci dalam Al-Quran. Tapi Allah jelaskan melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sunnahnya. Maka Allah jelaskan kepada kita sejelas-jelasnya, Pak. Oleh karena itulah, Pak, sebetulnya penjelasan Allah dan Rasulnya sudah sangat jelas. Kitanya aja yang nggak mau nuntut ilmu. Kalau kita menganggap saya kok merasa belum jelas, ya jawabnya karena kamu belum punya ilmu. Kenapa? Karena Allah sudah menjelaskan seluruhnya. Sudah jelas sebetulnya. Iya. Kemudian Allah menyebutkan fungsi itu semuanya apa? Tujuan untuk semua apa? Supaya mereka bertakwa. Iya. Taib ya akhwal Islam. Taib, dari ayat ini kita ambil faidah. Min fawaidil ayat, di antara faidah ayat ini, rahmatullahi ta'ala bi ibadihi linaskhil hukmil ula ila at-takhfif. Haitsu kanu qabla dhalika idza namu aw sallu al-isya fi layali ramadan hurimat alaihimun nisa wat ta'am wasyarab ila ghurubi syams minal yaumit tali. Rahmat Allah kepada hamba-hambanya, di mana Allah menghapus hukum yang berat kepada yang lebih ringan. Karena sudah kita sebutkan tadinya, para sahabat diwajibkan puasa Ramadan itu 24 jam. Berapa jam? 24 jam. Itu pun kalau pas maghrib nggak sempat makan, keburu tidur, harus nerusin lagi sampai maghrib berikutnya. Berat banget. Nggak boleh jima di malam hari, nggak boleh. Iya. Maka Allah pun tahu bahwa itu semua memberatkan sekali. Maka dengan kasih sayang Allah, Allah ringankan. Iya. Nah itu diantara hikmahnya adanya nasikh dan mansukh. Untuk menunjukkan kepada apa? Untuk menunjukkan kepada ilmu Allah, dan bahwasanya Allah sebetulnya berilmu, tahu bahwa itu memberatkan. Tapi agar mereka tahu bahwa Allah itu Maha Kasih Sayang. Ya. Allahu a'lam, karena sudah masuk Isya, kita tutup sampai di sini. Subhanakallah bihamdik, syahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.